Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat pengantin. Saya ambilkan dari kitab Bajuri juz 2 halaman 103 sampai 104 cetakan Darul Fikr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutuz zauji kaunuhu halalan. Pertama, syaratnya suami. Syaratnya pengantin pria itu harus halal. Maksudnya fala yashihu nikahu mahramin. Tidak sah menikahi mahram. Jadi kalau mahram masih ada hubungan mahram ya tidak boleh. Walau biwakilihi, senajan walaupun diwakilkan ya tetap. Jadi yang akad itu orang lain, tapi yang diakadkan itu adalah mahram ya sama saja. Yang kedua, wa kaunuhu mukhtaron. Yang kedua adalah kehendak diri sendiri. Fala yahsihu nikahu mukrahin bighairi haqqin. Tidak sah menikahnya orang yang dipaksa tanpa adanya hak. Dipaksa tanpa ada hak. Bi khilafi ma law kana mukrahan bihaqqin. Berbeda dengan jika ada orang dipaksa menikah tapi dipaksanya itu dengan hak. Ada hak dengan benar. Kama ukriha ala nikahi man talaqaha talaqan ba'inan, seperti seorang laki-laki dipaksa untuk menikahi kembali orang yang dia tolak secara tolak bain bidunis salasi, di bawah 3, tolak di bawah 3. Itu dia tolak wahya mutlumatun fil qasmi, bahwa perempuan itu dulunya itu terdolimi dalam pembagian. Mungkin suami ini punya istri berapa, terus yang satu ini tidak pembagiannya itu loh, dia itu gilirannya itu tidak adil, didolimi. Nah, terus ditolak di bawah 3. Nah, itu dipaksa untuk menikahi kembali. Nah, itu sah. Fa innahu yasihu. Terus wa kaunuhu muayyanan, dan calon pengantin pria harus ditentukan. Fala yasihu nikahu ahadir rajulain. Tidak sah nikahnya salah satu dua lelaki ini. Ya enggak sah. Saya nikahkan putri saya dengan salah satu dari Anda, dari kedua laki-laki, ya enggak sah. Harus jelas dengan siapa yang dinikahkan itu. Wa kaunuhu aliman bismil mar'ati wa nasabiha. Seorang calon suami harus mengetahui nama perempuan dan nasabnya, nama bapaknya siapa. Atau au ainiha wa hilliha lahu, atau badannya, orangnya itu loh kelihatan. Jadi nggak tahu namanya tapi orangnya tahu. Saya nikah dengan ini, orangnya ada, dan tahu bahwa perempuan itu halal, bukan mahram. Jadi, tapi kalau kita itu cukup nama dengan nama bapaknya. Seorang perempuan nggak usah ikut hadir, nggak apa-apa. Biasanya kalau di desa-desa itu ya seorang perempuannya kadang dikeluarkan. Tapi kalau kadang di suatu pondok itu kadang yang perempuan itu tidak dikeluarkan, tidak kelihatan. Cukup nama dan nasabnya saja. Itu sudah sah. Yang penting sudah tahu nama dan nasabnya, anaknya siapa. Intinya apa? Intinya itu muayyan itu loh. Intinya itu ditentukan, nikah dengan siapa itu jelas. Jika tidak jelas, pokoknya saya menikah dengan perempuan yang namanya tidak tahu, pokoknya anaknya orang ini, ya jangan. Pokoknya salah satu anaknya orang ini, ya itu namanya majhul. Nah, tidak sah. Makanya fala yasihu nikahu jahilin bisyai'in min dalika. Maka tidak sah nikahnya orang yang tidak tahu salah satu dari tadi, namanya perempuan atau nasabnya, nama perempuan dan nasabnya, atau badannya seperempuan itu, dan kehalalannya perempuan itu dinikahi itu halal atau tidak. Itu harus tahu. Intinya ya kalau kita ya gampang aja, yang penting nama dan nasabnya itu pokoknya. Paling aman lagi perempuannya suruh keluar juga, kan jelas, biar tidak tertukar. Wa kaunuhu dzakaron yakinan, dan calon suami adalah laki-laki yang 100% laki-laki.
fala yasihu nikahul khunsa, maka tidak sah nikahnya khunsa. Khunsa itu yang mempunyai 2 alat kelamin, itu gak sah. Wa in banat dzukuratuhu, walaupun nanti sudah jelas nanti ternyata orang ini menjadi laki-laki. Tapi kan ketika akad itu kan tidak jelas. Jadi ketika akad harus jelas ini laki-laki sungguhan atau tidak. Jika khunsa enggak sah. Wa syurutuz zaujati, syarat calon pengantin perempuan, istri, calon istri, kaunuha halalan, pertama halal bukan mahram. Fala yasihu nikahu mahramatin, tidak boleh menikahi mahram. Wa kaunuha muayyanatan, harus ditentukan. Fala yasihu nikahu ihdal mar'ataini, tidak sah menikahi salah satu kedua perempuan. Jadi nikah, saya terima nikahnya, saya menikah dengan salah satu perempuan, anak Anda. Padahal anaknya si wali itu ada 4 semuanya. Pokoknya saya menikah dengan salah satu anak Anda. Nah itu gak sah. Harus jelas dengan anak pertama atau kedua, atau yang namanya siapa, gitu. Harus jelas. Atau orangnya yang mana gitu loh, langsung. Wa kaunuha khaliyatan min nikahin wa iddatin, yang setelahnya adalah dia tidak status sudah menikah atau masih dalam masa iddah. Jika sudah punya suami, suaminya masih ada, kok dia menikah lagi, ya gak sah. Atau dia masih dalam keadaan iddah, ya gak sah. Fala yasihu nikahu mangkuhatin wala mu'tadatin min ghairihi. Yang terakhir wa kaunuha unsa yakinan, yang terakhir adalah dia memang benar-benar perempuan. Fala yasihu nikahul khunsa wa in banat unusatuhu, tidak boleh atau tidak sah menikahi khunsa. Khunsa itu yang mempunyai 2 alat kelamin, walaupun nanti dia itu menjadi perempuan. Tapi pas akad itu harus jelas sudah menjadi perempuan 100%. Kalau masih status khunsa tidak sah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.